Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Min Bunga Liar di sini. Di pagi yang cerah ini, kita ketemu lagi di alam liar ini. Kita sekarang berada di area lapangan ini, bekas lapangan. Dan kali ini kita akan menimba ilmu atau belajar ilmu tumbuhan dan manfaatnya. Kali ini kita bertemu dengan tanaman atau bunga ini. Apa ini? Yo, coba. Kalau ini bentuk bijinya, kalau ini bunganya. Perkenalkan, tanaman ini namanya orok-orok. Jangan lupa namanya orok-orok. Atau dalam bahasa Latinnya adalah Crotalaria pallida. Sekali lagi, nama Latin dari tanaman orok-orok ini adalah Crotalaria pallida, atau orang Inggris menyebutnya sunham. Paham ya? Ini dia si bunga orok-orok. Kalau ini bijinya yang masih muda. Dan yang ini yang berwarna coklat. Kalau ini yang sudah tua ini. Aku petik. Ini biji yang sudah tua ini. Tanaman ini terkenal dengan sebutan tanaman penutup tanah atau cover crop. Dia biasanya digunakan sebagai penutup tanah yang belum digarap atau lahan baru. Ini dia wujud dari si bunga orok-orok atau tanaman orok-orok. Paham ya? Sekarang kita akan pelajari asal-usul dan manfaat dari si tanaman orok-orok ini. Asal dari tanaman ini adalah Indonesia. Ini adalah tanaman lokal ini. Dia dari Indonesia atau Asia. Kenapa dia disebut sebagai tanaman penutup tanah lahan baru? Karena tanaman ini mampu mengikat nitrogen yang di udara ya, yang bebas di udara, mampu diikat oleh tanaman ini nitrogennya dan merilis kembali ke tanah dalam bentuk zat hara. Tahu kan zat hara? Zat hara atau pupuk alami ya. Zat hara adalah pupuk atau makanan yang diperlukan oleh tanaman. Dan tanaman orok-orok ini dapat mengikat nitrogen yang di udara dan dikembalikan ke dalam tanah yang diaplikasikan dalam bentuk zat hara yang diperlukan oleh tanaman. Sekarang paham ya, kenapa pohon ini berperan aktif dalam menyuburkan tanah di lahan-lahan
yang baru atau lama. Itulah kenapa dia dijadikan sebagai tanaman penutup tanah lahan baru. Tanaman ini anggota dari polong-polongan atau biji-bijian ya. Dia anggota dari polong-polongan atau kacang-kacangan. Ini bentuk bunganya. Sekali lagi. Kalau ini biji yang masih muda. Kalau yang coklat tadi biji yang sudah tua. Dan tanaman ini dapat tumbuh tinggi sekitar 2 meteran. Kalau ini di lapangan ya enggak 2 meter sih. Paling cuma 1 meter. Karena ini di area lapangan. Sekarang jadi paham ya. Dan mengenal tumbuhan orok-orok ini. Dan tanaman ini terkenal sebagai tanaman pupuk hijau tertua di Indonesia. Sekali lagi, tanaman orok-orok ini terkenal dengan tanaman pupuk hijau tertua di Indonesia. Paham ya? Sekarang kita akan cari manfaat untuk lingkungan dan kesehatan dari tanaman si orok-orok ini. Apa manfaatnya? Untuk lingkungan dulu ya. Untuk lingkungan, manfaatnya adalah sebagai pupuk hijau yang tadi ya, sebagai pupuk hijau. Yang dipakai untuk pupuk hijau adalah daun dan batang muda. Daun ini, daun dan batang muda. Ini daun muda. Daun dan batang muda yang dicacah lalu dicampur dengan kapur. Sekali lagi, untuk membuat pupuk hijau yang diperlukan adalah daun dan batang muda ini. Daun dan batang muda ini dicacah lalu dicampur kapur dan sukrosa atau gula pasir. Lalu ditambah bakteri pembusuk supaya pembusukan dapat berlangsung dengan cepat. Itu dia cara untuk membuat pupuk hijau dari tanaman orok-orok ini. Kalau di sini masih banyak itu. Sekarang udah paham ya. Manfaat yang kedua, yang tadi, sebagai penutup tanah yang belum digarap atau lahan baru, supaya unsur hara tidak hilang dari tanah, maka ditutuplah dengan tanaman orok-orok ini. Sekarang jadi paham ya. Kalau di Kamboja, bunganya ini
dibuat sebagai lalapan atau sayuran. Paham ya? Kalau di Kamboja, bunganya dipakai sebagai lalapan atau sayuran. Lalu biji, kalau bijinya ini yang tadi yang coklat ini bijinya. Kalau bijinya kecil banget ini. Kalau bijinya dipanggang dan digiling, digunakan sebagai kopi atau minuman kopi. Ini bijinya ini. Biji orok-orok. Dia dipanggang atau disangrai ya. Lalu digiling dan dibuat sebagai kopi, bubuk kopi terutama. Seperti kopi ya, dibuat bubuk dulu. Ini dia wujud dari biji orok-orok. Lalu manfaat berikutnya adalah, kalau di Vietnam, akar yang di dalam tanah ini, akarnya dikunyah dengan buah pinang. Kalau di Vietnam. Lalu manfaat berikutnya, fermentasi biji direbus 2 jam, dibungkus daun pisang dan disebut dage atau fermentasi dari biji tadi. Dia bisa dibuat makanan seperti dage atau tempe. Caranya adalah bijinya difermentasi. Lalu dibungkus dengan daun pisang dan dibiarkan beberapa hari. Sekarang paham ya? Bijinya dapat dijadikan sebagai makanan atau disebut dage. Dage dari biji orok-orok. Sekarang kita akan cari tahu manfaat untuk kesehatan. Apa manfaat untuk kesehatan? Yang pertama adalah dia mengatasi masalah urin atau kencing ya, atau saluran kemih. Dia dapat mengatasi saluran kencing. Yang kedua adalah dia dapat mengatasi demam. Si bunga orok-orok ini dapat mengatasi demam. Lalu yang ketiga, dia dapat dijadikan sebagai obat atau mengatasi pembengkakan sendi. Caranya adalah dia dijadikan tapal dari akar ya, akarnya yang dimanfaatkan. Akarnya dijadikan tapal dan dibalurkan ke tempat yang bengkak sendinya loh. Lalu daunnya ini, ekstrak daunnya ini dapat mengeluarkan cacing, terutama dari perut ya, cacing. Sekali lagi, ekstrak daun untuk mengeluarkan cacing.
Lalu kita akan pelajari kandungan biji orok-orok ini. Biji yang tadi kita akan pelajari kandungan dari biji orok-orok ini. Kandungan yang pertama, dia mengandung alkaloid pirolisidin. Sekali lagi, dia mengandung alkaloid pirolisidin, sehingga dia dapat mempengaruhi liver kalau penggunaan berlebihan. Lalu, karena dia mengandung alkaloid, kalau termakan binatang ini, terutama bijinya dan tanaman ini, dapat membunuh burung dan mamalia. Racunnya sangat berbahaya ini sobat. Racunnya sangat berbahaya bagi binatang kalau sampai termakan. Dan efek dari racun itu terlihat tidak langsung ya. Dia terlihat setelah beberapa minggu atau beberapa bulan. Dia baru terlihat efek dari racunnya ini. Dia sangat berbahaya bagi mamalia dan burung. Dan daunnya ini kalau termakan oleh kambing dapat beracun ini. Daunnya ini beracun bagi kambing, kecuali yang kering. Kalau yang kering tidak mengandung racun. Kalau yang basah kayak ini, dia mengandung racun bagi hewan ternak. Sekarang jadi paham ya. Kiranya cukup sekian ulasan mengenai asal-usul, manfaat, dan bahaya si bunga orok-orok atau tanaman orok-orok ini. Semoga bermanfaat dan jangan bosan ya belajar ilmu mengenai manfaat tumbuhan dan bahayanya dengan saya, Mas Min Bunga Liar. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.